Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muti'ina jazilal ujur wa kammala ad-diyafata fi yawmil 'id li umumil mu'minina bisam'ihimul mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul 'afuwul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-habib syakur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladhina yarjuna tijaratan lan tabur. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wasbiru wa sabiru wa rabitu la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang baik ini kita semua senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari yang mulia ini kita semua masih diberikan nikmat keimanan oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat yang besar dan banyak yang kita rasakan ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaannya. Udara yang kita hirup, darah yang mengalir di dalam tubuh kita, bahkan jantung yang selalu berdenyut, yang kita sendiri tak bisa menghitung berapa banyak jumlah denyut jantung kita. Semuanya itu tidak luput dari perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tugas kita sebagai makhluknya ialah dengan tidak lupa mengucapkan rasa syukur dan berubudiyah kepada Allah sebagai tanda bahwa kita semua adalah makhluk yang lemah dan sangat menyadari betapa butuhnya kita akan perhatian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah mengantarkan usia kita untuk menyelesaikan bulan Ramadan dan bertemu dengan hari raya Idul Fitri yang agung ini. Kita telah melalui hari-hari penuh dengan kebaikan, hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, dan sekarang Allah ganti dengan kebaikan yang lain, yaitu hari Idul Fitri, hari yang penuh dengan kebahagiaan, keberkahan, tauhid dan iman, hari yang penuh dengan keikhlasan, pengagungan, pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang berbeda saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni di tengah situasi menghadapi wabah atau penyakit virus corona atau COVID-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir sebagaimana umur kula panjenengan sedaya. Demikian juga dengan bulan Ramadan yang baru saja berakhir. Rasanya seperti baru kemarin kita bertemu, kita menjemput bulan Ramadan. Namun hari ini telah pergi lagi. Meskipun Ramadan masih akan kembali,
Namun belum tentu kita semua bertemu dengan Ramadan lagi. Karena kematian setiap saat bisa datang memutus hubungan, termasuk hubungan kita dengan Ramadan tahun depan. Aksiru dzikra hadhil ladat ya'nil mauta. Perbanyaklah mengingat pemutus kebaikan, pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah kita semua melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh, mengerjakan sholat tarawih di malam harinya, memperbanyak membaca Al-Quran dan amal soleh yang lainnya, lalu mengakhirinya dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka insya Allah kita semua kembali kepada fitrah, yaitu suci dan bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dosa kita terhadap sesama manusia, sesama tetangga, teman dan sanak saudara kita. Oleh karena itu, kita jadikan momentum Hari Raya Idul Fitri ini sebagai arena untuk saling memaafkan satu sama lain. Sebab pengampunan Allah atas dosa-dosa kita yang saling berkaitan dengan sesama manusia bergantung pada yang bersangkutan untuk saling memaafkan di antara kita sesama manusia. Disinilah letak hakikat kebahagiaan Hari Raya Idul Fitri, yaitu kemenangan mengendalikan nafsu melalui puasa dan membina keharmonisan pergaulan dengan saling bermaaf-maafan, sehingga kita benar-benar kembali fitrah, suci, baik dari dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hidup kita semua ini bakal mengalami perubahan situasi dan kondisi. Baik perubahan itu terjadi secara cepat maupun lambat. Perubahan menika terkadang menjadikan kita bahagia, namun terkadang juga perubahan bisa menjadikan kita gelisah, sedih, dan sengsara. Keadaan yang demikian itu adalah keadaan yang alamiah atau yang disebut dengan sunnatullah yang akan terus terjadi sepanjang kehidupan kita. Saat ini di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia dan kita semua sedang diuji, dihadapkan dengan suatu musibah berupa wabah atau penyakit yang bernama virus corona atau COVID-19 yang sudah menyebabkan ribuan orang meninggal dunia, termasuk di Indonesia. Per hari ini saja sudah 1000-an lebih orang yang meninggal akibat virus corona. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah atas iroda atau kehendaknya. Kemudian sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya, termasuk kebaikan dan keburukannya. Lebih-lebih musibah virus penyakit. Suatu ketika para sahabat Rasul yang beriman kepada Allah diajak oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan kepada para sahabat, seandainya apa yang diimani umat Islam adalah kebenaran, niscaya kalian tidak akan mendapatkan musibah apapun dari Allah. Kemudian setelah peristiwa itu, turunlah rangkaian ayat surat At-Taghabun ayat 11 sampai 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat tersebut menjadi penjelas dan jawaban bahwa semua musibah yang menimpa umat Islam adalah sesuai dengan kepastian yang Allah tetapkan, dan kita diperintah
untuk sabar dan menerima secara lapang dada dengan musibah yang terjadi. Kemudian di ayat yang ke-13 Allah menegaskan, Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian ayat memerintahkan kita untuk sabar, senantiasa taat kepada Allah, serta bertawakal ketika tertimpa musibah. Apa itu tawakal, para hadirin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam hadisnya, kama yarzuqut tayra taghdu khimason wa taruhu bitonan. Seperti Allah memberikan rizki kepada burung-burung ketika pagi keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar dan pulang kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Hadis di atas menjelaskan bahwa tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha secara sungguh-sungguh, sebagaimana burung-burung yang mencari makan di waktu pagi dan pulang dalam keadaan kenyang di waktu sore. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam situasi dan kondisi kehidupan kita saat ini, sangat penting bagi kita untuk senantiasa sabar serta bertawakal kepada Allah dalam menghadapi musibah penyakit virus corona ini. Tawakal yang dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah penyebaran dan penularan agar tidak menjadi musibah bagi orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, dan sanak saudara kita. Usaha yang kita lakukan yaitu dengan cara usaha atau ikhtiar secara zahir dan juga usaha atau ikhtiar secara batin. Usaha zahir dengan menjaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membiasakan pola hidup bersih serta mematuhi anjuran pemerintah. Sedangkan usaha atau ikhtiar batin yaitu dengan berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berjarak dengan manusia, tapi kita tidak boleh berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi seperti ini, rasanya kita tidak mungkin menggantungkan harapan pada selain Allah, karena Allah sudah berjanji untuk selalu mengabulkan permintaan dari hamba-hambanya. Ud'uni astajib lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah kekuatan, keimanan dan kesehatan serta kesabaran, dan mudah-mudahan kita semua, khususnya warga dusun Lebak Sari, terhindar dari musibah virus corona. Semoga Allah mentakdirkan kita semua bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin, Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.